wabarakatuh. Jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu rekonsiliasi. Kemarin kita menggunakan cara yang pertama, yaitu penyelesaian rekonsiliasi dengan cara bentuk skontro. Hari ini kita akan menyelesaikan rekonsiliasi dengan cara yang kedua, yaitu bentuk stafel yang berasal dari saldo menurut rekening koran kemudian menuju saldo perusahaan. Kita akan coba selesaikan dulu dengan cara yang pertama ini, soalnya 31 Desember 2021 saldo kas PT Sumber Jaya menurut rekening koran adalah 7 juta rupiah. Menurut catatan perusahaan 5 juta rupiah. Kemudian yang menyebabkan perbedaannya adalah setoran dalam perjalanan sebesar 2 juta rupiah, kemudian cek beredarnya 1.500.000, kemudian inkaso penagihan piutang oleh bank sebesar 3 juta rupiah, dan biaya penagihan piutang sebesar 500.000 rupiah. Kita akan membuat rekonsiliasinya dengan cara yang pertama, yaitu dengan bentuk skontro. PT Sumber Jaya rekonsiliasi bank per 31 Desember 2021. Saldo menurut perusahaan kita masukkan ya. Saldo menurut perusahaan yaitu 5 juta rupiah. Kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan juga saldo menurut rekening koran atau menurut bank, yaitu sebesar 7 juta rupiah. Kemudian penyebabnya yang pertama yaitu setoran dalam perjalanan. Nah, ini kita akan memasukkan ke rekonsiliasi sisi setoran dalam perjalanan, berarti sudah dicatat oleh perusahaan dan belum dicatat oleh bank, maka akan bertambah di sini di pihak bank, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah cek beredar. Cek beredar itu berarti sudah dicatat oleh perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Cek beredar berarti akan mengurangi. Ini cek beredar yaitu 1.500.000. Kemudian ini inkaso piutang, penagihan piutang oleh bank dan belum dicatat oleh perusahaan, maka kita akan masukkan ke perusahaan penagihan piutang, berarti masuk piutang ke kita bertambah. Di sini inkaso bertambah sebesar 3 juta. Kemudian biaya penagihan. Biaya penagihan ini biaya yang kita bayar kepada bank, maka akan mengurangi saldo perusahaan sebesar biaya penagihan 500.000 rupiah. Dan kita akan menemukan saldo yang benar menurut catatan perusahaan maupun menurut catatan bank, yaitu 5 juta menurut perusahaan, kemudian ditambah inkaso 3 juta, 5 ditambah 3 jadi 8, kemudian dikurangi biaya 500.000, berarti saldonya adalah 7.500.000 rupiah. Kemudian yang menurut bank ini saldo awalnya adalah 7 juta, kemudian ditambah 2 juta setoran 9 juta, kemudian dikurangi 1.500.000, hasilnya adalah 7.500.000. Nah, ini saldonya sudah sama. Ini adalah cara yang sudah kita kerjakan dengan cara yang pertama. Pasti kalian sudah paham kan? Nah, ini. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal yang sama dengan cara yang berbeda. Kita lihat di sini. Cara yang berikutnya yaitu dengan bentuk stafel ya. Kita akan kerjakan di sini PT Sumber Jaya rekonsiliasi bank per 31 Desember 2021. Kemudian di sini kita awali dari saldo. Kita ubah ini biar lebih bisa kelihatan ya. Saldo menurut rekening koran. Kita berawal dari sini. Kita isi di sini adalah 7 juta rupiah.
apabila kita sudah paham dengan cara yang pertama, untuk masuk ke cara yang kedua ini sangat gampang, yaitu dari penyebab-penyebab rekonsiliasi, penyebab perbedaan ini, kita bisa analisa. Contoh setoran dalam perjalanan. Tadi kan kita analisa masuk ke sisi bank ya, ke sisi bank. Dan kalau kita menggunakan cara yang kedua, maka posisi bank ini akan di posisi yang sama, yaitu setoran dalam perjalanan itu menambah di sisi bank. Karena kita berawal dari rekening koran, maka ini tetap bertambah. Akan kita masukkan ke sini. Setoran dalam perjalanan ya. Setoran dalam perjalanan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian penyebab yang kedua yaitu cek beredar. Cek beredar ini tetap mempengaruhi di bank karena di perusahaan sudah dicatat. Karena yang mengeluarkan cek adalah perusahaan. Maka yang harus mencatat rekon itu adalah pihak bank. Maka akan tetap mengurangi. Karena cek beredar itu mengurangi saldo. Maka ini akan tetap posisinya di sini. Cek beredar itu sebesar 1.500.000. Kemudian yang berbeda adalah penyebab yang menyebabkan di pihak perusahaan, yaitu inkaso piutang. Contohnya inkaso piutang itu adalah penagihan piutang oleh pihak bank. Ini kan sudah dicatat oleh bank, maka yang mencatat adalah rekonsiliasinya perusahaan dan inkaso itu menambah. Nah, kalau menurut cara yang kedua ini, apabila menambah di pihak perusahaan, kita akan balik. Di sini jadi mengurang. Jadi inkaso ini bertambah. Kalau cara kedua kita akan pindah ke berkurang. Jadi di sini inkasonya. Inkasonya sebesar 3 juta rupiah. Yang terakhir, penyebab terakhir adalah biaya. Biaya penagihan ini kan mengurangi rekonsiliasi di pihak perusahaan kalau pada saat rekonsiliasi dikurangi. Nah, tetapi dengan cara stafel ini cara yang kedua, maka akan kita balik. Biaya ini di sisi mengurang, kalau cara yang kedua maka dia akan di sisi menambah. Jadi di sini adalah biaya inkaso sebesar 500.000 rupiah. Nah, kalau sudah kita cek jumlahnya. Di sini 2 juta ditambah 500. Hasilnya adalah 2.500.000. Kemudian ini 1.500.000 ditambah 3 juta, hasilnya adalah 4.500.000. Maka kita akan jumlahkan saldonya, yaitu 7 juta saldo awal tadi dari bank. Kemudian ini ditambahkan, ini posisinya bertambah. 7 juta ditambah 2.500.000, hasilnya 9.500.000. Kemudian akan kita kurang dengan 4.500.000. 7 juta ditambah 2.500.000, hasilnya adalah 9.500.000. Kemudian kita kurangi dengan pengurangnya yaitu 4.500.000, maka saldonya adalah 5 juta rupiah. Jadi di sini sama dengan saldo menurut catatan perusahaan. Saldo menurut catatan perusahaan. Nah, jadi cara yang kedua ini kita rekonsiliasinya mencari penyebab perbedaannya, tapi kita awali dari saldo rekening koran, kemudian kita masukkan penyebab perbedaannya dan akan ditemukan saldo akhir, yang saldo akhir ini adalah saldo menurut perusahaan. Sama kalau kita menggunakan cara yang pertama, apabila hasilnya sama berarti ini sudah betul, analisanya betul, hasilnya sama. Dan cara yang kedua, kalau analisa kita sudah sama dan hasilnya betul, maka saldo menurut rekening koran ada di awal,
kemudian akhirnya itu adalah saldo, sama dengan saldo menurut perusahaan. Nih, awalnya 7 juta dan akhirnya saldo perusahaannya 5 juta, sama dengan awal 7 juta, akhirnya 5 juta. Ini cara yang keduanya. Jadi Ibu harap kalian bisa memahami untuk cara yang kedua ini, karena cara yang pertama kalian sudah pahami, pasti yang kedua akan lebih mudah. Tapi kalau kalian masih bingung di sini, cara yang kedua juga akan bingung. Tapi kemarin kita sudah review, cara yang pertama sudah banyak yang paham. Insya Allah cara yang kedua ini akan lebih banyak lagi yang paham. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk latihan-latihan soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.